Nah, kebangetan banget. Melaku wis angel, rambatan. Melakukan wis rambatan. Pendengaran sudah hampir-hampir tidak berfungsi. Penglihatan juga hampir-hampir tidak berfungsi. Tapi hati itu masih keras seperti batu. Bahkan kerasnya itu lebih dari batu. Sampean bokya sholat. Ngomongin gue. Ngomongin wis tua wis sepuh. Sampean ora meman-eman ambil pakai dewek. Sampean itu sudah berkurang segalanya. Lah, sholat ora nyatane sing pada mati ora sholat ya ora balik. Wah, nah lagi kepriwe jajar. Wah, ngel eling-eling ya, naudzubillah min dzalik. Padahal wis ana tamu malaikat mau disebutkan di dalam kitab ini. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Demikian. Dan berikutnya, wa taghyiru syam'i wal basari. Mulai berubah, yaitu pendengaran dan penglihatan. Pendengarannya sudah mulai berkurang. Dulu tatkala masih muda diundangkan kene ngono esi krungu jelas. Terus begitu lambat laun menginjak usia senja, ki kudune diundang ambil dilutik. Bah, iki. Ki jenengane wis ana tamune malaikat maut. Iki. Dan juga itu berkurangnya penglihatan. Dia nasi awas. Dari jarak 50 meter masih jelas. Dia bisa melihat si A, si B, atau mungkin dia atau si dia. Cukup jelas dia melihat dengan pandangan matanya. Tapi kemudian begitu menginjak usia-usia tertentu, ternyata kemudian sudah berubah. Untuk kemudian melihat seseorang harus didekatkan seperti mendekatkan buku yang harus dibaca di hadapannya. Siapa sih ya? Ki jenengane wis ana tamu malaikat maut. Nah, kebangetan banget. Melaku wis angel, rambatan. Melakukan wis rambatan. Pendengaran sudah hampir-hampir tidak berfungsi. Penglihatan juga hampir-hampir tidak berfungsi. Tapi hati itu masih keras seperti batu. Bahkan kerasnya itu lebih dari batu. Sampean bokya sholat. Ngomongin gue. Ngomongin wis tua wis sepuh. Sampean ora meman-eman ambil pakai dewek. Sampean itu sudah berkurang segalanya. Lah, sholat ora nyatane sing pada mati ora sholat ya ora balik. Wah, nah lagi kepriwe jajar. Wah, ngel eling-eling ya, naudzubillah min dzalik. Padahal wis ana tamu malaikat mau disebutkan di dalam kitab ini. Kata malaikat maut, berikutnya kata malaikat maut. Faidan lam yatadzakkar, dan jika manusia tatkala ada utusan-utusan malaikat maut tadi, nek manusia sudah ada utusan-utusan malaikat maut tadi, tapi kemudian dia tidak ingat kepada Allah, dia kemutan, reling ambil Allah, tidak kembali menuju kepada Allah, yaitu dan juga sekaligus tidak bertobat. Panjenengan pernah berpikir enggak? Hari ini Anda memiliki kawan ataupun sahabat. Ada sebagian kawan atau sahabat yang sudah berpulang terlebih dahulu. Anda memiliki teman-teman dulu di masa kecil. Ada di antara teman-teman kita ternyata sudah mendahului kita masing-masing. Sudah berpulang menuju kepada Allah. Antum bahkan memiliki keluarga yang kadang-kadang usianya lebih muda dari Anda. Atau bahkan usianya sebaya dengan Anda. Tapi kemudian ternyata dia sudah dipilih untuk pulang menuju kepada Allah. Lantas yang menjadi pertanyaan, kalau hari ini kemudian kita masih hidup, Allah masih memberi kesempatan kepada kita, otomatis memiliki tujuan. Apa tujuannya kemudian kita dipilih sampai hari ini kemudian kita masih hidup? Dipilih agar kita semuanya untuk bertobat kepada Allah. Karena tamu-tamu malaikat maut itu sudah banyak ada di hadapan kita masing-masing. Kemudian dewek dipilih siki SIU surip. Wah, panjenengan pernah berpikir seperti itu enggak? Karena seperti ini, kalau dalam kitab yang lain, kalau kitab yang lain itu disebutkan an-nasu sinwan,
manusia yang ada di permukaan bumi ini memiliki dua ciri atau memiliki dua jenis. Manusia yang ada di permukaan dunia ini hanya dua jenis saja. Yang pertama adalah yaitu manusia kana mauti fi hayatihim. Itu manusia yang mati di dalam hidup. Wong urip tapi rohanine mati. Dia masih berjalan, dia masih bernafas, dia masih menggerakkan badan, dia masih bergerak sebagaimana layaknya orang hidup, tapi kemudian untuk bergerak, untuk melihat, untuk mendengarkan, untuk merasakan segala sesuatu yang sifatnya diridhoi oleh Allah, tidak bisa. Kita jenengane wong mati di dalam hidup. Banyak dah yang seperti itu. Wong urip ning rohanine mati. Orang yang seperti itu, kalau seandainya dia masih hidup, rohaninya sudah mati, kalau mau diobati hendak kemana? Kalau hendak disembuhkan dengan cara apa? Kalau hendak kemudian luka-luka di dalam rohaninya itu kemudian menganga dan susah untuk kemudian disembuhkan, kapan pula kemudian dia akan kembali kepada Allah? Karena rohaninya telah mati. Sebagaimana rohani yang telah mati tidak akan pernah kemudian merasakan sakit tatkala dipukul. Sebagaimana rohani yang mati pula tidak pernah akan berfungsi. Al-Quran, pengajaran yang baik, hikmah yang paling baik di dalam hidupnya, orang bakal berfungsi. Ki jenengane rohanine mati. Bonge siu urip. Itu seperti itu. Nah yang kedua, jenis yang kedua, dia adalah wa akhiruna bi batnil ardi ahyai. Yang kedua, jenis yang kedua adalah manusia yang pada dasarnya sudah ada di alam barzakh. Sudah mati, tetapi sesungguhnya dia hidup. Milising wis mati, tapi seperti orang hidup. Contohnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1400 tahun yang lalu dia meninggal. Tapi hampir-hampir setiap detik, setiap waktu, bahkan kemudian setiap helaan nafas ada orang yang menyebutnya. Hari ini ada yang menyebutnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di tempat yang lain ada yang menyebutnya pula asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ki jenengane wong wis ninggal tapi ECU urip. Dulu pernah disinggung, tanda kita adalah orang yang mulia. 20 tahun setelah kita meninggal masih ada orang yang menyebut nama kita. Tanda kita adalah orang yang mulia di sisi Allah, kita tatkala meninggal, seakan-akan kemudian kita masih hidup di tengah-tengah kemudian masyarakat yang hidup di dalam kehidupan permukaan bumi. Kita tandane wong mulia. Sampean boleh jadi mungkin 20, 30 tahun, 40 tahun sudah meninggal. Kadang-kadang, ya kalau 5 tahun baru meninggal masih ada yang menyebutnya. Anak-anak Anda, istri-istri Anda. 10 tahun masih ada pula yang menyebutnya. Itu kemudian anak-anak Anda dan istri-istri Anda. Itu saja sudah berkurang. Berbeda dengan waktu tatkala baru meninggal. Begitu 10 tahun berikutnya, sudah hampir-hampir tidak ada yang menyebut nama kita. Tatkala 50 tahun setelah meninggal, hampir-hampir tenggelam. Sebagaimana tenggelamnya jasad yang dikubur di bumi. Terkubur pula kemudian namanya. Tidak pernah disebut lagi. Yang menunjukkan kita adalah habis seakan-akan yaitu amal yang telah kita lakukan seakan-akan tidak berbuah sebagaimana buah yang lebat. Mulanya kalau kita melihat orang-orang soleh yang dulu sekalipun mereka kemudian meninggal tapi seakan-akan mereka itu hidup. Contohnya ya pengarang kitab Imam Al-Qurtubi, Bukhari, Muslim, sahabat-sahabat Rasulullah dan yang lain-lain. Orangnya meninggal telah lama, tapi namanya senantiasa disebut. Ya paling ora adalah yang disebut nang kalangan dewek lah mending. Ya Allah, mudah-mudahan dia diampuni ya Allah. Dia telah meninggal 10 tahun yang lalu. Itu saja kadang-kadang dari jumlah teman kita jumlahnya 250 yang menyebut paling 2. Tidak lama pula yang 2 yang menyebut nama kita ikut meninggal juga. Habis pula kemudian yang menyebut nama kita. Karena ya tak siapa menyebut saja. Itu seperti itu. Istri kita tadinya kemudian menyebut, ternyata hari ini sudah tidak menyebut, sudah sibuk dengan suami yang baru. Iya ya. Permasalahan ya. Waduh. Nelang sana mau meninggal ya saja. Ini gede-gede kan nelang sama meninggal ya.
wis nang kana nanggung tanggung jawab, bojone anaknya sedina rong dina isi nangis. Begitu kemudian sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, istri sudah bersuami dengan suami yang lain. Anak-anak sudah saking sibuknya dengan segala urusan dunia. Sementara kita di sana dihadapkan kepada tanggung jawab terhadap apa saja yang telah kita lakukan di dunia. Apa jadinya? Kalau suatu saat kemudian kita berpulang kembali kepada Allah, kemudian dalam keadaan kita tidak membawa iman. Kayak apa coba rasanya? Menangis sambat mengsapa. Nangis nang alam barsa, ya Allah, ya bisa apa Jajal? Apakah kemudian ada gunanya? Tidak ada gunanya. Wong wis nangis nang kana, wah ana gunanya. Next nenek kemudian kita berpikir terhadap pembahasan itu kayak nyedih. Kayak seolah-olah oh iya ya. Hirap sambat mengsapa mening nek orang kemudian mempersiapkan diri masing-masing. Teman yang mungkin kemudian akrab hari ini di dunia boleh jadi mungkin 1, 2 kali, 4 kali, 10 kali, 100 kali ya mendoakan. Tapi lambat laun kadang-kadang juga lupa karena saking sibuk dengan segala urusan di dunia. Antum pernah punya sahabat, kawan, saudara sekaligus, biyen kancang ngaji, Ahyudi. Siapa aja sing nyebut Ahyudi? Di dalam bacaan doanya, ya Allah, Allahumma ighfir lahu, ampunilah dia. Siapa aja? Siapa? Bayangkan kalau kita besok, begitu kita meninggal, ya sehari 2 hari terkesan masih ada. Seakan-akan duduk di majelis taklim di tengah-tengah kita. Sehingga memungkinkan Anda itu masih disebut di dalam bilangan sholat-sholat saudara-saudara kita semuanya. Tapi tatkala kemudian 10 tahun, hampir-hampir tinggal satu yang menyebutnya. Kemudian satu yang menyebutnya ternyata dia juga ikut meninggal. Habis sudah tidak ada yang menyebutnya. Kalau tidak kemudian berdasarkan amal soleh yang kita yaitu lakukan, harus berharap kepada siapa lagi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya demikian. Dan di sini, faidha qabattuhu nadiyatuhu, kata malaikat maut, tatkala nanti aku mencabut nyawa manusia itu. Kalau aku, kata malaikat maut, nanti kalau seandainya aku mencabut nyawa manusia itu, katanya, maka aku akan berkata kepadanya, malaikat maut menyabut nyawane, malaikat maut itu berkata kepada orang yang mau meninggal itu, alam muqaddim ilaika rasulun ba'da rasul, wahai manusia, bukankah aku telah datang kepadamu sebelum kemudian aku datang, telah datang pula utusan-utusanku demi utusan, satu utusan menuju utusan lainnya. Bukankah telah datang kepadamu mulai dari uban yang ada di kepala, berubahnya itu kekuatan di dalam tubuh, penyakit-penyakit, kesedihan-kesedihan yang ada di dalam dunia. Bukankah ada semuanya itu? Dia jawab apa? Iya malaikat. Kan iya. Dijawab lagi. Kamu ngelak apa? Iya malaikat. Ini ya. Ya malaikat maut sambil tubuhnya kemudian bergetar dan merasakan takut. Melebihi ketakutan apa saja. Kalau Anda merasakan takut di dunia itu belum seberapa. Dibandingkan tatkala kemudian malaikat maut berkata kepada orang yang mau meninggal dengan nada keras seperti itu. Wah, kayak apa begini? Ditalkin hampir-hampir kul la ilaha illallah rakumu wong ibadah langka. Seakan-akan dia tidak mendengar karena kemudian ibadahnya jarang. Lantas kemudian malaikat maut berkata, bukankah pula sebelum aku datang hari ini kepadamu untuk mencabut nyawamu, telah datang pula peringatan demi peringatan. Peringatan juga banyak demi peringatan. Kabar berita kematian tetangga kita itu sudah ada pernah pula. Kabar tatkala kemudian kita melihat kawan kita meninggal dan kita ikut juga membawa di atas keranda. Kabar tatkala kemudian kematian sahabat kita juga masuk ke liang lahat pula. Tatkala kemudian kita melihat kain yang berwarna putih itu adalah kain mori, itu juga sudah menjadi peringatan. Apakah itu belum cukup peringatan demi peringatan di dalam hidup, termasuk musibah-musibah apa saja yang menimpa di dalam kehidupan manusia. Kayak janjiannya peringatan demi peringatan. Sampean kira-kira kalau malaikat maut berkata seperti itu, sampean jawab apa? Iya malaikat maut, iyalah iya. Karena dia berpikir pastinya, dia berpikir astagfirullah, amal solehku belum cukup, salatku masih belum jelas pula, puasaku belum jelas pula,
Aku belum banyak pula menangis kepada Allah. Bersamaan dengan itu, dosa-dosa yang aku lakukan masih banyak. Apa jadinya kalau kesempatan itu sudah tidak ada? Karena itu adalah detik yang terakhir dia harus menghirup nafas di dalam kehidupan dunia. Apa coba jadi? Kalau sahabat mengsahabat kayak gue, wah malaikat maut apa mending nek nyabut nyawane orang yang banyak berbuat dosa, dan dia terhitung adalah orang yang banyak dosanya belum bertobat. Malaikat maut nyabutnya dengan kasar, tidak lemah lembut. Kepriwe jajal. Paling bojone sampean bisa nemung nangis itu tidak akan banyak membantu kok. Anak-anak kita sekalipun banyak paling-paling juga ikut mengeluarkan air mata, paling-paling hanya menghela nafas panjang dan sambil berkata, ya Allah ampunilah dosa ayahku, ampunilah dosa ayahku, katanya. Tapi kemudian yang paling pokok adalah amalan-amalan yang telah kita lakukan selama hidup. Bayangkan kalau hari itu kemudian kita belum cukup. Ketiwasan. Kami tidak bisa membayangkan kalau seandainya ada manusia yang belum sempat untuk mengumpulkan amal soleh yang banyak, malaikat maut sudah tiba terlebih dahulu menjemput nyawanya. Bagaimana kasarnya dia mengucapkan kalimat itu? Wah, kayaknya udah dibentak sebentak-bentaknya. Sampai pernah ngerti bocah ndablek nang sekolah didomain nang pak guru sing paling galak, kami digebrak aja nih. Nggak iya kan ya? Apa mending malaikat maut ngone garap nyabut nyawa sing wong ndablek kayak ngapa coba? Itu seperti itu. Wah, dibentak sebentak. Waduh, naudzubillah summa naudzubillah. Makanya saya kira ini cukup menjadi pelajaran, pengajaran bagi jiwa-jiwa kita semuanya. Karena hari ini di samping kita mempelajari tauhid, ternyata membutuhkan pula motivasi di dalam rohani yang kuat untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah. Di samping kemudian kita menjaga nilai-nilai tauhid supaya terhindar dari segala hal yang membatalkan amalan-amalan soleh sehingga terhapus. Tapi ini penting, pelajaran di dalam jiwa yang mendalam sampai kemudian menggigit dan meresap ke dalam jiwa yang paling terdalam sehingga memotivasi dalam dorongan jiwa untuk banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya demikian. Yang jenengan ngeneng nang omah itu nek ya Allah astagfirullah. Ya sekali-kali lah panjenengan sisakan waktu untuk berpikir terhadap permasalahan itu. Panjenengan berpikir masing-masing sisakan waktu 10 menit lah untuk berpikir terhadap masalah yaitu kajian pada kesempatan malam hari ini. Jenengan berpikir saja coba. Waduh ya sing diomongan nang kitab dia bener ya. Aku wis sering meriang. Uban ya sudah banyak, amal soleh belum banyak. Ya sudah malaikat maut nekani aku sih kepriwe ya. Sementara kemudian dosaku masih banyak, tobatku belum cukup pula kemudian untuk bertobat terhadap segala dosa-dosa. Belum lagi yang lain-lainnya. Wah, Masya Allah kalau itu sampai mengena di dalam jiwa yang paling dalam. Tentunya hadirnya air mata itu adalah air mata yang betul-betul dirahmati oleh Allah. Karena posisi kondisi yang seperti itu sampai kemudian jenengan berpikir jauh, sampai panjenengan menghadirkan segenap hati sampai mengeluarkan air mata. Air mata itu cukup mengobati luka yang selama ini mungkin, yaitu dari amalan-amalan soleh kita yang banyak kesalahan dan penuh dengan segala perbuatan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kalau Anda memiliki air lautan 7 samudra yang ada di dalam kehidupan dunia ini untuk memadamkan api neraka, itu tidak cukup. Tapi satu tetes air mata berpikir terhadap permasalahan ini karena takut kepada Allah mencukupi. Sehingga Rasulullah berkata, la yadijun nar rajulun baka min khusyatillah. Tidak akan masuk neraka seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang dia meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya demikian. Wah, kudune dek sing akan nangis janjane nek dipikir-pikir. Nek dibelengan dia amal saleh dek janjane dek wong sing paling pantes ngene nangisake. Coba bayangno bae lah. Sholat cepet, paling sing paling suwe sholat sing nang kene paling terhitung sing paling suwe 15 menit ke sing paling suwe pol ya wis suwe banget kayaknya lu nek sholat dewek alah 3 menit dikir ya ora husuk sekalipun sesuai sunnah ya kita tahu dalilnya jelas itu sesuai dengan sunnah. Permasalahannya adalah apakah hatinya ikut dikir apa tidak. Subhanallah, enggak nih subhanallah tahun-tahun panallah, enggak nih coba. Kan seperti itu ya. Hari ini kita seperti
wah, nek malaikat maut jadi geding, gegetan. Kalau melihat kitab ini. Dan berikutnya,